وأهله وذريته كما يغفر لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين والعلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحات والأعلام والسجدين والملائكة المقربين وسيدنا الشهيد القادر رضي الله عنه ثم يغفر لجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا الشيخ ولجميع تلاميذنا في هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Santri dan santriwan yang kami banggakan, ini sebelumnya kami minta tolong ya untuk santri agak ke depan aja tidak apa-apa, biar yang datang itu ke depan sini aja. Santrian juga, sore ini nggak apa-apa, kontak jarum setelah ini nggak apa-apa, ke depan lagi ke depan lagi. Santri yang ada santri maju. Sudah baris sekarang ini nggak apa-apa. Terus apa nih? Udah apa? Sudah ya, untuk santri dan santriwan yang mengajarkan hari ini Rabu, kalian untuk pelajaran pertama mungkin sampai istirahat nanti kita bersama-sama berkumpul di sini dan mungkin pelajarannya nanti setelah istirahat baru dimulai proses belajar mengajar. Terus ini untuk santri dan santriwan semuanya, kenapa kalian dikumpulkan di sini? Ini kami para ustadz dan ustadzah ingin menyampaikan beberapa poin yang mungkin berkaitan dengan kegiatan kita, kehidupan kita setiap hari yang kalian kerjakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini adalah tujuan kalian dikumpulkan di sini. Ini yang pertama gini, kita melihat akhir-akhir ini banyak dari kita ya santri itu yang mungkin ada beberapa santri yang terkena takziran. Ya banyak ya untuk santri yang terkena takziran. Terus dari semua itu pasti ada sebabnya. Sebab kalian mendapatkan takziran pasti ada. Itu gini, kami dulu pas ketika di pesantren itu diberitahu atau dipesani oleh masyayikh kami, itu yang pertama gini, santri kuwi iso ra iso kudu ojo melanggar peraturan, kuwi penting. Peraturan bersifatnya kecil maupun yang besar itu tidak iso jangan, bahkan ya wajib tidak boleh dilanggar semua peraturan. Kalau kamu sering melanggar peraturan, tidak mentaati peraturan, itu ya takutnya nanti kalau ilmu kita tidak barokah. Tapi ya semoga tetap barokah. Tapi ya jangan ya, ilmu-ilmu itu jangan sampai kita itu mendapatkan ilmu yang tidak barokah. Terus gini, kita setiap hari juga belajar di sini, belajar Al-Quran. Terus ada pelajaran kitab-kitab. Dan saya ingin bercerita tentang bagaimana para ulama-ulama kita dulu itu dalam menuntut ilmu. Mungkin kamu tahu nggak, ulama-ulama kita itu, ulama Nusantara kita itu banyak sekali beliau-beliau ini yang mengarang kita bahkan menjadi imam di Masjidil Haram. Itu banyak ulama kita, ulama dari Jawa terutama, itu banyak sekali. Kamu pernah dengar Mbah Nawawi Al-Baghdadi? Pernah kan?
Beliau ini orang Jawa, asli Jawa. Dalamnya itu di Banten sana. Beliau ini banyak sekali karangan-karangan kitab beliau. Bahkan untuk yang kalian pelajari di sini, mungkin kelas 10, kalian belajar tentang Kasifatu Saja atau Safinatun Najah. Kasifatu Saja ini adalah karangan beliau. Itu yang Kasifatu Saja itu yang tengah-tengahnya itu. Terus yang pinggirnya itu adalah Safinatun Najah. Yang sekarang kalian pelajari ini adalah karangan beliau. Ulama-ulama kita asli dari Jawa. Dan juga untuk mungkin kelas 10, 11, 12 kalian belajar tentang Lubabul Hadis, ya kan? Itu disarai, namanya Tangkihul Qaul. Yang menyarai ini juga Mbah Nawawi. Ini yang kalian pelajari kitab ini adalah Tangkihul Qaul, semuanya ini. Beliau ini yang mengarang. Beliau yang menyarai. Bukan hanya itu saja, beliau banyak sekali menyarai kitab. Dan juga termasuk dalam kamu tahu Tijan Darori juga beliau, Sulam Najah juga beliau. Bahkan di kitab-kitab yang besar sekali seperti Nihayatul Zen. Nihayatul Zen itu juga, Nihayatul Zen ini adalah kitab fikih, juga beliau yang menyarai. Ada namanya Tausah. Tausah itu adalah syarah dari Fathul Qarib. Ini Tausah niku. Syarahnya dari Fathul Qarib. Kamu tahu Fathul Qarib ya? Fathul Qarib napa sing habis sejak ini kan? Fathul Qarib ya? Fathul Qarib itu yang menyarai Tausah. Itu juga ulama kita, Mbah Nawawi Banten. Kamu tahu kitab yang kamu pelajari sekarang ini adalah kitab Abi Suja, Takrib. Untuk kelas 10 mungkin 11, 12 dan belajar kitab Takrib itu ya. Untuk kelas 10 tidak, yang kelas 11, 12 belajar kitab Takrib. Nah, kitab Takrib ini yang marah adalah Abi Suja. Beliau adalah orang yang sangat alim alamah. Semua kitab-kitab dari Imam Syafi'i, semua kitab itu dirangkum, diringkas menjadi kitab Takrib itu. Ghayatul Ikhtisar. Itu kitab kecil tapi manfaatnya luar biasa. Sehingga dalam kitab Takrib sendiri itu banyak sekali yang menyarang. Dan itu adalah yang mengarang adalah Abi Suja. Beliau ini adalah orang yang selalu menjaga kebersihan. Beliau selalu menjaga kebersihan, terutama ketika merawat tubuh, entah itu dari siwakan, terus dari mandi, membersihkan masjid dan sebagainya. Beliau itu aktif seperti itu, sehingga beliau menjadi ulama yang terkenal. Dan masih banyak lagi ulama-ulama Indonesia yang terkenal. Bahkan juga kamu juga tahu kitab-kitab ulama Indonesia itu yang sampai mendunia, bahkan sekarang ini di Al-Azhar Kairo. Nah, dengar ya itu Al-Azhar Kairo itu namanya kitabnya Sirajul Talibin. Sirajul Talibin ini adalah yang mengarang orang Indonesia asli kelahiran Jampes Kediri, yaitu Mbah Ihsan Dahlan. Mbah Ihsan Jampes. Beliau mengarang kitab namanya Sirajul Talibin. Sirajul Talibin ini adalah syarah daripada Minhajul Mabidin. Minhajul Mabidin ini sendiri adalah yang mengarang Imam Ghazali. Dengar ya, Imam Ghazali itu siapa? Imam Ghazali itu adalah Hujjatul Islam. Beliau termasuk beraliran atau bermadzhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu mempunyai kitab namanya Kitab kemudian Kitab ini adalah diringkas menjadi kitab Mukhtasar. Ini yang meringkas adalah Imam Ghazali. Terus kemudian daripada itu juga beliau Kitab ini
diringkas di Mukhtasar ini adalah Imam Ismail Al-Muzani. Terus kemudian disarai itu dijabarkan kembali, namanya kitab Hidayah, ini adalah oleh Imam Haramain. Setelah dijabarkan menjadi luas sekali, terus diringkas lagi oleh Imam Ghazali, yaitu namanya kitab Basit, Wasit, dan Wajiz. Nah, inilah ulama dahulu seperti itu. Ulama Indonesia seperti tadi itu Mbah Islam Jambres, beliau adalah menyarai kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini tentang tasawuf. Kemudian disarai namanya kitab Sirajul Talibin. Sirajul Talibin ini ada 2 jilid, 2 juz kitabnya. Nah, Sirajul Talibin ini besar itu kitabnya. Kamu mungkin tahu kitab yang segini, itu 2 jilid itu. Beliau yang menyarahi. Itu ulama Indonesia, asli ulama Indonesia di Jambres Kediri. Kamu pernah ya dengar pondok Jambres Kediri itu, pondoknya Mbah Ihsan? Ya mungkin baru kali ini mulai ya. Kasih tahu. Itu luar biasa beliau itu. Terus gini, maksud kami bercerita seperti ini, kami juga ingin menampilkan bagaimana beliau ini kehidupan setiap harinya. Seperti Imam Syafi'i juga. Tahu Imam Syafi'i ya? Imam Syafi'i itu adalah salah satu dari 4 madhab. Dalam fikih itu madhab itu ada 4. Yang pertama siapa saja? Imam Maliki, Imam Syafi'i Hambali, Imam Syafi'i, Imam siapa? Hanafi. Ini termasuk oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, semua ilmu fikih itu merujuk kepada beliau 4 mazhab ini. Dan kebanyakan orang Indonesia ini mengambilnya dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i itu adalah murid dari Imam Maliki. Murid karo guru itu membuat mazhab sendiri, berbeda. Kamu tahu ketika sholat subuh itu Imam Maliki itu sholat subuh pakai doa kunut apa tidak? Tidak. Kalau Imam Syafi'i memakai kunut apa tidak? Pakai. Gurunya tidak memakai, muridnya memakai. Nah terus yang benar nih, yo kabeh yo benar. Kamu mengikuti Imam Maliki monggo, Imam Syafi'i monggo. Nanti pas ketika ada orang yang sholat gak pakai kunut, tahulah. Yo coba lok nih. Sunnah atau kan, gak punya TV, ini mungkin mereka mempunyai mazhab sendiri. Sing orang pas ini, lek orang sholat subuh itu gak pas. Dah kalian pakai kunut ataupun tidak, bahkan bukan di dalam mazhab sendiri itu sudah berbeda. Di dalamnya mazhab ini juga berbeda. Seperti kamu tahu Ibnu Hajar sama Imam Romli, ini juga berbeda. Pas ketika kamu rukuk iktidal, bangun dari iktidal, biasanya tanganmu itu piye? Sami Allahu liman hamidah. Iku mbok ngenekne apa mbok colne ngene? Eneng sing dingenekne, eneng sing dicolne, kan seperti itu kan? Lah, apinya sing ndi? Semua bagus, semua boleh seperti itu. Karena semua ini mempunyai alasan-alasan sendiri. Kenapa pas ketika iktidal itu kok tangannya disedekap nih mana? Sami Allahu liman hamidah. Kan sedekap mana? Tujuannya ini biar tidak bermain tangan kita itu. Ora dolanan. Tidak bergerak 3 kali. Nanti pas ketika kita itu tangannya bergerak 3 kali, ini membatalkan sholat. Tapi pas ketika kamu itu Sami Allahu liman hamidah, plak seperti ini, kira-kira dolanan pada tangan. Kan enggak, orang mungkin tahu Sami Allah liman hamidah terus mengenang ini kan tidak kan. Masalah Sami Allah liman hamidah terus mengenang ini kan juga tidak. Maka ketika itu seperti ini kan, tidak bermain-main itu tujuannya. Terus ada yang mengatakan nanti pas ketika iktidal itu tangannya kamu lepaskan, irsalkan, buat lepas nih Sami Allah liman hamidah, plek buat taruh di sini. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti itu kita bisa membedakan, oh ini setelah iktidal dan sebelum iktidal. Kalau kamu sebelum iktidal, tanganmu kan seperti ini kan, kamu membaca Fatihah, surat-suratnya tangannya seperti ini.
baru Allahu Akbar rukuk, terus sami Allahu liman hamidah. Bocone ini biar membedakan itu loh, sholatnya itu setelah iktidal, berarti dia mau sujud. Boleh semuanya boleh, namun bocone ini ya boleh, bersedap ini juga boleh. Itu kembali kepada Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i itu adalah beliau ini orang pas ketika menuntut ilmu ini dalam keadaan yang taruhlah kekurangan harta. Pokoknya nak mau mondok itu syarat-syaratnya itu pokok susah, nggak punya harta. Maka pas ketika beliau ini guru-guru mengajarkannya itu sering sekali menulis pelajaran-pelajaran itu di kadang di dulu itu kan, sekarang kan pakai buku itu ya, dulu pakai pelepah kurma, terus kayak di kulit-kulit dan lain sebagainya itu nulisnya yang menunggu. Saya ini kan kalian harus pindah, harus duwe buku kabeh, pun muni kadang kon nulis uji angel ya. Guru wis terangin, diterangin. Kamu lho wis garek nulis tok lho, gak usah mikir apa-apa. Garek nulis tok lho, sing mikir ki mau guru-gurune gini. Mikir ra karuan terus ngomong kalian seperti kalian cuma yoga gelem nulis. Ya, ditulis, semuanya itu harus ditulis. Biar kita itu ingat. Ya kita tidak tahu, suatu saat kita itu akan lupa pas ketika kita melihat kita, oh iya ternyata keterangan dari guru kita itu seperti ini. Makanya semuanya tulis. Dalam kitab-kitab itu saya berusaha untuk menulis semuanya. Bahkan ini tadi malam itu saya melihat kitab ini lama sekali. Ini adalah namanya Tadribun Mujaba. Ini saya beli pada tanggal 27 bulan 10 tahunnya 2008. Ini mungkin kamu belum lahir di sini. Dan tadi itu saya menemukan beberapa makalah di sini tuh banyak sekali keterangan dari guru saya, tapi saya lupa di mana. Intinya nanti pas ketika kalian mempunyai kitab semuanya dan ditulis ya. Keterangan dari guru-guru itu ditulis semuanya. Imam Syafi'i juga seperti itu, menghafalkan keterangan dari guru itu semuanya dituliskan. Terus Imam Syafi'i itu adalah juga beliau ini ditinggal oleh orang tuanya, tinggal di bapaknya. Itu kan beliau juga keadaan ekonomi itu tidak sebagus intinya orang suki-suki teman. Maka beliau itu sering mengatakan ma'aflaha fil ilmi illa man talaqahu illa bi'illah. Tidak kebahagiaan sama sekali dalam menuntut ilmu itu kecuali mereka yang ketika belajar itu dalam keadaan serba kekurangan. Tidak ada kebahagiaan kecuali bagi mereka itu pas ketika belajar itu dalam serba kekurangan. Maksudnya seperti ini. Kalian sekarang ini ya, saya mencontohkan kalian yang kenyataan seperti ini. Kalian kira-kira dalam belajar ini serba kekurangan apa tidak? Tidak, saya yakin enggak. Aku enggak. Berkalinya apa saya mengatakan tidak seperti itu? Karena mungkin entah 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali itu pasti uang kalian banyak. Kapan entek dikirimi, kapan entek dikirimi. Bahkan ketika orang tua kalian nyambangi ini digawani jajan rata-rata anaknya, ya betul. Jajan itu banyak banget. Ya mungkin masalah uang pun juga tidak kekurangan. Ini kalian dalam keadaan yang cukup. Sehingga dalam keadaan yang cukup ini kamu juga harus bersyukur. Terus gak mikir apa-apa. Terus sesuk iki arep mangan piye, butuh aku piye, terus gak berpikir toh. Pernah saiki, engko aku mangan apa? Pernah mikir seperti itu? Gak pernah. Semua sudah dimasak. Tinggal kalian makan, nanti malam juga makan, nanti besok juga seperti itu. Lah, kalau sudah seperti itu, tugas kalian itu hanya fokus kepada pelajaran. Beda dengan mungkin para ustadz-ustadzah semuanya ini pas ketika mondok itu ya serba kekurangan juga.
Maksudnya apa? Dulu itu pas ketika kami mondok ya, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang saya sendiri, dan nanti kalau ada baiknya silahkan kamu tiru, nah oke ya nggak usah. Dulu itu saya mulai dari kelas 7, 8, 9 sampai kelas 12, berarti 6 tahun, mulai MTS sama kuliah, itu kami juga mondok seperti kalian ini. Tapi kami itu mondoknya itu masak diri, dan itu setiap minggu itu dari orang tua saya itu cuma dikasih 10.000, 10.000 kanggo seminggu. Terus digawani beras wis pitok. Mulai jadi nang omah itu kapan mulai nang omah sesasi pisan mulai. Iku digawani beras karo duit 10.000 iku kanggo seminggu. Kok minggu dibayar 10.000, 10.000. Nek beras entek pun jalur maneh. Mau bekale nang pondok gitu. Lah terus mangane piye? Mangane kami itu cuma 2 kali. Makanya itu siang sama sore habis asar. Siang pun itu nek mangan ku rebutan. Maksudnya rebutan gini, ketika pulang sekolah kan capek kan. Kau wesel jan ge mari ngono kurung ning sego. Mesti ndang rebutan golek ketel. Tahu ketel ya? Anggo masak itu lho. Rebutan iku dan cepet-cepetan ampreh gendang cepet masak. Pulang sekolah itu masih masak dulu, masak seret. Terus setelah itu lauknya itu setiap hari cuma sambal tok wis. Bendina tuku sambal. Jadi duit 10.000 gitu kok nek bambang, berambang karo sambal piyah tuku wis ngono itu. Bendina ngono iki. Kadang nek tanah pengen rada enak titik tuku kerupuk Bandung, tahu Bandung ya? Bandung utawa tuku haji. Gak piyah gitu. Iku wis luar biasa nikmat. Iku mulai sekolah dan rebutan masak seperti itu. Nah, kalau harus matang dimakan bareng-bareng. Terus kalau nanti habis masak, pengen mangan loh, jangan mikir masak edisi. Pengen mangan, jangan mikir masak. Nah kalian kan pengen makan kan tinggal ambil. Kalau kami dulu itu ketika mau makan itu pengen bumbu masak seperti masak itu selama kami mengalami 6 tahun seperti itu. Terus akhirnya kami pindah ke Kediri, mungkin dekat dengan pondoknya Ustaz Syahrul. Ustaz Syahrul itu pondoknya di Wagian, kalau saya di Ringin Agung itu dekat juga. Terus gandeng lah Wagian sama Ringin Agung. Kami di sana ketika pas mondok itu dalam 6 bulan itu kan biasanya bodoh teko nanti mulut itu pulang. liburannya mundur. Terus selama 6 bulan aku kira kalau bapak ibuku cuma dibayar duit 800 hari, iku tanggung 6 bulan, iku pun tanggung bayar sehariah bulanan, bayar sehariah asrama, sehariah sekolahan, terus sehariah kelas kan biasanya bulanan, iku 800 hari tanggung 6 bulan. Terus kalau nanti digawani beras, yang gitu sebenarnya beras yang selama 3 tahun mulai MTS. Kalau MTS di sana kan fokus di dalam ilmu alatnya. Nah, itu fokus di situ apalan terus seperti itu. Ya pas ketika aliyah itu merasa gede. MTS kayak kalian terus pindah di Kediri itu sudah Kediri MTS juga 3 tahun. Jadi sudah hampir 9 tahun. Wes 10 tahunan, masuk di jalur wong tuwa, izin. Akhirnya pas ketika itu di aliyah pondok itu, saya memutuskan untuk bekerja itu dari jam 7 nanti berangkat, terus nanti jam 11 itu pulang. Kerja ning gone wong-wong ngono. Kerjane apa? Ya engko kadang ning Tegal, kadang ning omah, resik-resik omah, bersihin bumi, omah ning pinggir-pinggir omah orang iki, makani lele, makani iwak dan lain sebagainya. Kerja selama 1 tahun seperti itu pas ketika aliyah. Nah, terus pas ketika itu juga kami kan kan dari duit yang orang kan bisa tak paling mesin. Terus dia kerja seperti itu cuma dalam sebulan dikasih 100.000. 1 bulan 100.000 itu sudah banyak sekali. Tanggung ngopi tok itu kurang-kurang. Ngopi ini kan malam Jumat sama malam Senin, karena pas ketika itu pelajarannya itu malam
Jumat kan libur, malam Senin nanti juga tibaan, musyawarahnya libur, dia ngopinya 2 itu, malam Jumat sama malam Senin. Ya, terus nanti setelah setahun kami bekerja, terus 2 tahun kami ikut di dalam. Di dalam pokoknya intinya boleh mangan, kuwi tok. Ben mangan kuwi gratis ke piye ngono tok. Soalnya nang jalan wong tua terus isi dia soalnya. Terus pokoknya intinya tiap hari bisa makan 3 kali wis luar biasa. Mari kita fokus kepada pelajaran wis. Itu kembali kepada Imam Syafi'i tadi. Dan beliau termasuk salah satu dari mazhab itu. Dan karangan-karangan beliau yang terkenal itu adalah kitab itu tadi. Terus gini, maksud kami juga beliau ini adalah salah satu ulama yang terkenal mazhab itu juga mempunyai murid-murid yang sangat banyak sekali. Terus gini, saya juga ingin berpesan kepada kalian semuanya. Nanti pas ketika kehidupan kalian di pesantren ini, tolong nek rumongso ora iso apa-apa. Ya. Kamu kan awake iso ngukur to. Aku ki ning pondok apalaku lancar, apalaku itu bagus, pelajaranku juga bagus. Apa-apaku apik kabeh, kan iso to awake ngukur. Pas kita aku kirim pondok itu apalan yo ora iso, kon maca kitab yo ora iso, pelajaran kok yo ora iso, piye to? Kok kabeh ora iso. Iku nek tanah kamu rumangsa tidak bisa seperti itu. Satu, kamu harus mempunyai tekad atau hikmah kepada pesantren. Itu wajib. Maksudnya bagaimana? Ketika kamu itu tidak bisa mengabdikan dirimu melalui ilmu, semisal, aku nek cepat apa lakukan banggakan guru-gurunya, cepat apa laku, terus aku tuh termasuk taruhlah pinter, wong pinter seperti itu. Nek kowe rumangsa goblok ora iso apa-apa, abdikanlah dirimu itu kepada pesantren. Seperti ini contoh. Nek kowe rumangsa gak iso apa-apa, itu maka kamu harus mengabdikan ke pesantren. Seperti kamu harus sering sregep resik. Nah, resik ini kabeh iso ora? Ngomong pinter, ngomong goblok pasti bisa. Nyapu itu, resik nyapu itu. Ben dino nyapu. Gue ikat guru orang itu tugasmu atau nyapu. Kayak di kamar mandi seperti itu, nek kita ini kotor dan cepat bersihkan. Aja ngenteni piket. Itu anggap aja kalian adalah membersihkan kotoran-kotoran yang berada dalam diri kalian. Mas iki anggap iki kotoran cukup diresiki kabeh seperti itu. Ya, terus nanti pas ketika kamu melihat itu sandal-sandali ustadz-ustadzai diwali kabeh, enggak apa-apa. Yang disaponi nek reget, terus sandal ustadz itu, terus nek nang piring-piring sireket-reket yang mesti orang. Enggak usah menjadi diperintah. Ya. Apa tuh tidak minta diperintah, apapun yang diperintah tidak bisa. Itu pengabdianmu kepada pesantren ini. Kau pernah loh sumber banggain pesantren ini? Lalu nyumbang apa pesantren nggak bisa loh. Yang bisa kalian sumbangkan mungkin hal-hal seperti itu, hal yang sepele-sepele itu, bersih, isa-isa, masuhi. Kamu pernah nggak cuci sandangannya ustadz-ustadznya, baju-bajunya? Pernah, karena ustadz-ustadznya nyucinya mesti sendiri kan kayak gitu. Dulu saya tuh pas ketika aliyah itu, saya itu nyuci sandalnya ustadz. Ustadz itu memang saya sengaja. Nah, biasanya kan kalau ustadz itu ya pakai apa namanya timbul itu, kita di pinggir lapang juga. Itu tak jikuki ngono ya, tak langsung nih terus. Saya masih ingat itu namanya Ustadz Faizun. Itu dalamnya itu Magelang. Ajar di Kawis itu di pesantren saya Al-Hidayah namanya, itu ngajar di situ. Ya itu pokoknya lambine reget, biasanya dilebak tak jikuki. Tak masuk nih. Lah, imbasnya seperti itu. Saya itu biasanya kalau Pak Faizun itu nih beliau apa mesti diwene aku terus. Nek bar tuku semisal terus goreng, mesti tukune lho mesti jadi diwene aku.
Karena aku memang setiap hari tak masuknya sandangan itu. Terus saya juga pernah ke rumah beliau 3 kali saya ke Magelang, ke rumah beliau itu ya cuma main ketika liburan. Ayo pin Magelang, monggo boleh. Dijak rono dolan ngene tak ayo dan Magelang nang Borobudur, terus marono nang Kiai Langgeng, ada kan ya, Taman Kiai Langgeng gitu, terus nang Borobudur dolan-dolan tak wis. Mari ngono wis puas, terus seminggu balik nang pondok nang ngono kuwi yo kan. Wis ngono ya. Gone santri-santri iku gone ustaz-ustaz dari gitu alah mengerti ada kopi-kopi ini jero ngono itu. Gelas-gelas ini to. Dari saono wis gak sangat dari diperintah dan sangat dari dia bapaknya. Nah tadi dijikok dan disai garek nang dapur ibarat dapur nang. Ojo dijarne sampai pirang-pirang dino ning kantor nganti ojo jan. Pegane itu bentuk pengabdianmu ning guru-gurumu ngono kuwi. Ketika kamu itu lulus seperti ini, wes sebenarnya kamu kelas 11 kelas 12 nek lulus. Kira-kira kamu pengabdianmu ning guru ki apa? Saono to. Mungkin nek bodoh sowan ngono tok to. Bodoh silaturahmi mari gurune. Iku mulai cedak. Nek ada kan ora tahu to. Enggak tahu seperti itu. Lah, mumpung kamu itu masih di sini, iku ning guru-gurune koyo ngono kuwi diopeni, ya. Yo syukur film-film masukne ngono. Tapi nek kene kan enggak boleh. Tapi yo nek pomano, sandal-sandal ustaz iku diwali-wali kabeh. Aja malah bejikuki. Ini Ustaz Sahrul itu punya sandal, awas loh. Kok nek gowo nih. Sandalnya itu Alfamart ya tadi ya. Kok nek ngerti sandal Alfamart ku gede Ustaz lho. Bukan gede caca. Kok gua bani tekan di ojo ya. Jadi ngene, kok sandal Alfamart dan dibalik nang kono dibalik terus. Ojo mbok gowo nih, malah mbok gondoli. Malah digondoli santrian kok lae. Jangan ya. Santrian pun ning dapur ada gelas yang kotor, piring-piring silet terus gak usah dipindah dan langsung dibersihin, ya. Itu adalah bentuk pengabdian kepada guru-gurunya seperti itu. Tidak usah nunggu diperintah. Kami juga seperti itu. Kami pas ketika Alia itu 2 tahun terus ngaji di dalam. Ngaji di dalam itu apa kerjaannya? Bar subuh, nyapu halaman. Bar subuh nyapu halaman itu luas sekali. Nyapu halaman itu pari subuh. Hari itu sekitar jam 7 itu lagi rampung. Karena luas, wit-witannya juga kan, otomatis godongan juga itu banyak sekali. Dia yang pedat-pedatan yang jadi pinggir-pinggirin. Dia baru disuruh menyapu seperti itu. Di mana subuh, aku juga ngaji, gak nyapu-nyapu. Mikirku nek aku ngaji aku ngantuk, mesti ngantuk. Berkata begini dulu sekitar jam 11, jam 12, jam 1 pasti ada seperti itu. Kok nek mari subuh, mari jamaah subuh, langsung ngaji atau apalan aku mesti ngantuk. Dan langsung kayak kopi sih. Dan kopi, mari minum deres Quran, 1 lembar atau 2 lembar, mari minum wes ning dalem. Dan nyapu seperti itu, dan gak ngantuk. Habis itu jam 7 kurang sedikit saya nganter neng sekolah. Neng pondok. Neng, tahu neng ya? Neng, kita antar sekolah jauh ya. Nah itulah kesempatan hiburannya seperti itu. Nganter ke sekolah serat. Bukan yang kono yo, kalau tulan-tulan nanti jogo-jogo itu hiburannya di situ. Padahal balik neng dalam mana, mari neng dalam terus yo resep-resep dalam, isa-isa, masak. Dan dulu saya juga bagian masak. Kalau punya itu yang bagian masak saya. Tapi singgahe semua itu adalah punya. Punya itu membuat bumbu-bumbu ini kami punya. Cuma itu kan, mari ini kio, ya bu, terus ngono air. Dan saya teringat itu pas ketika itu apa namanya hal yang mungkin beliau itu pegel-pegel dengan aku, pegel dengan. Saya itu disuruh untuk mengambil daun salam. Itu ya daun salam. Anu kami pin, kan saya kan banyak tau di dalam itu berapa orang gitu. Anu kan juga anu ya apa jenis daun salam ya, daun salam ngono tau. Cacake gak damangan-mangan. Nggih kula mawon Bu. Kan seperti itu. Temu di Bu nih. Kae ning ngarepan ngono kae. Nggih. Apa daun salam kan wis ngerti to. Dhewe asatiku ngerti. Daun salam ke sing ngono kae wis andiku ngerti yo kan. Akhirnya aku wes golek daun salam bumi. Lah mari daun salam pikirku paling iki daun salam tak pai
Terus saya ke dalam, niki Bu, deng salam pun ini. Masya Allah di Senen, ngerti ya, godong apa Bu? Ini adalah godong durian, jangan tadi. Masya Allah, masa godong durian ya? Enggak, orang dalam kan yang mencari dawur loh. Tak kira ya deng salam ini. Ibarat dong durian. Duh, di Senen rakan-rakan. Mas ndang dimasak ini, dinten suwi ini. Waduh, aku ya sudah. Ya menengnya ya salah itu durian. Yang tinggi ya salam, itu durian. Ya wes, aku pengalaman kan seperti itu. Nah sampai sekarang saya bisa membedakan salam di Dongpelem aku bisa beda nih. Dongpelem kan dongkang kono iso aku. Dongpelem kira cara diberikan ini Dongpelem. Nah sehingga dongkang kono kayak ya. Jangan tinggi, buat yang kok masak itu. Orang enak gitu. Sudah. Santri dan santrian yang kami banggakan, ini tolong sekali lagi kami menghimbau atau memberikan saran kepada kalian, tolong agar itu dijaga ya, agar kalian dijaga. Dan pas ketika di pesantren itu ojo pisan-pisan melanggar peraturan, penting banget peraturan, jangan sekali-kali dilanggar ya. Jojo sebutnya nek wayahe kegiatan dan kegiatan, waya laren-laren, waya ngopi-ngopi, waya turu-turu ngono ya. Waya makan-makan, waya guyon-guyon kan ada waktu sendiri loh. Kamu waya istirahat, waya guyon itu adalah hari Sabtu setelah asar. Itu adalah hari yang sangat membahagiakan. Orang yang ceritanya santri itu nek dino Sabtu setelah asar ini sedih. Ini ceritanya orangnya. Kecuali siji sedih, yaitu bagi mereka-mereka yang mempunyai tugas malamnya untuk berpidato. Tapi rata sedih ini, soalnya jangan panik. Wah, keboknya aku tampil, tuh siapa, jangan panik. Tapi mereka akan menjadi bahagia setelah maju pidato. Terus bengi mari ngisa pidato serampung, wih seneng kok. Kasih pidato ngambil. Dan kasih kurang pidato, joget ngasar mau seneng, bahkan kan mulai sekolah seneng. Nah nanti ketika itu hari yang paling kalian sedihkan itu adalah hari Ahad setelah sholat maghrib. Wes kentong maghrib kono kae rumah dan maghrib ini sedih. Paling bahagia wis mulainya aktif mana selama seminggu cahaya no. Wes ngono kuwi terus. Ya. Ya apa memang itu hiburan. Kalau dulu kami di sana itu hari paling menyenangkan itu adalah hari Jumat. Senang pol hari Jumat. Setelah sholat maghrib, sholawatan, habis isya nggak ada kegiatan, free. Isinya nyapo, jagongan ngopi, wes sampai ke bengi kayak tadi. Paling hiburan yang paling membahagiakan kami adalah masak. Masak itu bagi kami adalah hiburan yang sangat luar biasa. Makanya nyapo, yuk pertama. Keadaan gue pengen makan aja. Santri ku mesti hawane pengen makan. Wis pokoke pengen makan. Lamun dhewe sego sak piring utawa rong piring munjuk-munjuk mesti entek. Iku santri seperti itu. Kamu ketika pulang di rumah sing mbok arep-arep apa? Masakane ibumu ngono to? Padahal masakane ibumu seneng ira karo-karo. Itu memang seperti itu. Santri ku diwehi sego sepira-pira entek jan. Dulu itu ketika saya di pondok itu makannya itu makan langsung besar itu. Langsung besar itu cuma 4 orang. Kapan makan sampai pinggir, soal tengah, sama pinggir. Jadi kok kayak gunung ngono to, makane kok pinggir dijugruk-jugruk ning ngono to. Sampai tuh entek milionan. Padahal akeh kok. Nah aku bayangin sekarang ya, posisi saya sekarang masih ketika saya makan seperti itu gak entek. Megane surane pondok maneh. Nek cek nang pondok mesti yo entek. Pondok kalian seperti ini kan mesti makan banyak. Maka di pondok itu hiburan kami itu yang masak. Apa malam Jumat wah ada kegiatan apa pagi? Masak. Wis masak. Mari ono mayoran, masak mayoran itu ngono piye? Mayoran apa? Gawe pentol. Gawe pentol cilok itu. Paling terigu karo tepung beras iki dunder wes kadang jerune diwai lombok menunggu sampai di bagian wedhus ku ya disemu ngono ta hiburan iki neng lah mana makan bareng bagian makan lombok kowe diguyu caca aku pengen ngono lho
hiburan itu semuanya. Mariano wes fokus ke pelajaran terus, ya. Terus nanti kamu nggak ada cerita itu nek pondok, ya buat cerita masak bareng-bareng pondok. Kalau masak gaming masih bisa kan, malam-malam tuh gaming dikit, boleh ya gaming, nggak tahu ya, pernah ya? Pada malam minggu beri masak. Masaknya nganggo itu ada cat itu ya. Masaknya nganggo ada cat, aji aneh cat yang menunggui, godok banyu, kayak rupanya hijau-hijau terus bani mie. Oh jadinya kayak mie itu mie apa yang reganya 6.000 atau yang tanpa garam. Lemon itu, nah kayak menunggui rupanya hijau. Bagus itu untuk kesehatan. Iya Leda. Dulu kamu juga kadang naik rantai bos masaknya menunggu. Bahkan minum kami pun juga ini ya ustaz-ustaz semuanya itu minumnya loh dari dulu itu air keran terus. Kalau sekarang kan kalian ada penyaringnya itu kan enak kan. Saya tuh mulai dari kelas 7 sampai kelas 10, kelas 7 sampai 12 mobilnya keran. Kediri pun sama nonton mobil itu keran mana? Sampai bahkan sekarang pun nek gini aku nek sarapan di kono gak tahu aku rasa cukup minum di kono gak tahu langsung kok keran itu loh gak apa-apa tapi coba tiru gak kuat ya soalnya sering tirakat dewe ngono keran mereka nek ngombe keran langsung muntah itu malah bahaya. Kami berapa tahun terus membeli keran, terus yang gini bahkan aku ben pas ketika masih tidur di sini terus langsung yang keran dulu. Kadang mendalan kayak ngecor apa piye ngono kae, wah mulak apa piye mutip banyu nek kan gocok ngene studi ya. Apa-apa. Itu wis kabeh mungkin penyakit itu kan dia niku kesane cah pondok iki biasanya kan duwe apa-apa. Wis cah pondok ada apa-apa kesane penyakit iki kan membuat penyakit di dalam tubuh itu enggak berani kesana. Krono kesane kuwi lho. Mulai cah pondok nek loro, kesana ora semurus. Bapak gue gak ono. Terus mari ngono mangane piye? Iki kudu masak dhewe. Kan sahane to. Iki penyakit itu mungkin pengertian. Ya sudah satu loro lah. Terus ben-ben ngono mangan sak-sake ngono. Bukan mangan singkat dan luar pasti dibebaskan juga. Roti singkat dan luar sana wes karena minumnya udah pindah aja. Tapi dulu itu saya juga dari dalam itu buat susu diri. Susu diri itu dijernih yang toko-toko. Nanti kalau setiap pagi itu kan diambil lagi. Sijit kurang di. Kadang yang ngono ki yang kurang loro, yang kurang telu dan sebagainya. Kan wis basi to kuwi. Wis mani. Mboten sampe ngelaini dalan ning tanah Joko alas cicing untuk ya. Enak ya kan. Ada nek wis basi ya kan. Tapi ya jadi kira ning ngono iki. Wis mungkin itu saja dari kami dan yang terakhir kami juga mengingatkan kembali ini adalah kami teringat dari pesan atau apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau juga pernah mengajarkan seperti ini. Syakautu ila waqi'in su'afidhi fa'arsadani ila tarkil ma'asyi. Syakautu ila waqi'in su'afidhi fa'arsadani ila tarkil ma'asyi. Beliau itu suatu saat juga pernah mengalami kejelekan dalam menghafalkan. Ketika beliau itu menghafalkan itu sulit sekali. Maka beliau itu syakautu fadilatul ila waqi'in kepada Imam Kiai Waqi'ah. Syakautu ila waqi suami pada saatnya ila tajib mengasihi. Kemudian lewat itu menunjukkan kepada saya atau memberikan hidayah kepada saya itu ila tajib mengasihi supaya meninggalkan maksiat. Jadi nanti pas ketika kalian itu merasa kalian itu sulit sekali, eling-eling mesti meninggalkan maksiat. Ya, santri nek kowe apalamu elek mesti meninggalkan maksiat. On maju ora ndang iso-iso mundur maneh maju ngono ya mesti kakean maksiat itu sudah pasti. Ya, biar hafalnya lancar itu tinggalkan maksiat itu. Nah, maksiat apa? Banyak sekali. Nanti kalau kalian lihat di Sulam Taufik itu kan maksiat itu mulai dari maksiat mata, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat perut, hati dan
ada semuanya. Terutama yang kalian kerjakan setiap hari ini mungkin kebanyakan adalah maksiat dari mata. Itu kan banyak sekali kan. Pengen nanti cawe itu termasuk maksiat, nanti Allah sebenarnya maksiat. Tapi juga kemarin itu di kelas 10 ya, tentang lubabul hadis atau apa-apa itu. Nanti di situ mengqala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah marratan, walaupun itu satu kali saja, ghufira lahu ma dan mindam bihi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kowe muni la ilaha illallah marratan wahidan, ping pisan tak ngomong akan diampuni dosa-dosanya, yaitu dosa kecil. Jadi nanti pas kita masa sering-sering membaca la ilaha illallah, wis intinya ketika kalian itu hafalannya jelek, itu pasti kalian maksiat. Pilih-pilih dihindari untuk semuanya itu. Ya, mungkin nanti habis ini ada Ustaz yang mau menambahi lagi. Mungkin cukup sekian dari kami. Sekali lagi tolong, saya sangat-sangat minta tolong kepada kalian untuk selalu menjaga adab kalian kepada guru-gurunya, kepada teman-temannya, semuanya ya. Terus jangan sekali-kali melanggar peraturan, entah itu konangan, diketahui ataupun tidak diketahui, jangan kalian langgar. Itu penting sekali, nanti ilmu akan manfaat ya, letaknya di situ. Kamu kok sering melanggar peraturan, itu takdirnya nanti kalau tidak bermanfaat ilmunya. Dan manfaat yo, ayo bareng-bareng aja melanggar peraturan. Paham ya? Mungkin sekian dari saya. Semoga selalu minta maaf. Kembali di surah Al-Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan ditambahi nanti oleh Ustaz Sahrul. Nanti mungkin sampai istirahat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan sama Ustaz kita yang tadi kayaknya itu cukup ya. Di depan orang ganteng-ganteng dan pokoknya setiap apa yang akan kalian kerjakan itu pertimbangkan kemungkinan buruk yang terjadi. Misalkan kalian mau bedah, kalian harus kemungkinan terburuknya itu apa? Kalian ketahuan kan? Kalian harus siap dengan konsekuensi. Dulu aku juga pernah pondok kan. Jadi setiap saya nguyur itu nggak pernah takut ketahuan tuh. Jadi bagian itu maksudnya karena saya itu konsekuensinya itu sudah saya pertimbangkan. Jadi kalau saya tangkap berarti ya saya siap dihukum gitu. Jangan kalian siap melanggar tapi nggak siap dihukum, bahkan sampai protes kalau boleh nggak seneng ya. Harus pertimbangkan kemungkinan yang terburuk kalau kalian itu ingin melakukan sesuatu yang akan menanggung. Itu dari saya cukup ya. Sekarang Arifin yang tentunya beliau pengalaman lebih banyak daripada saya yang akan menyampaikan. Di sini saya tidak banyak, saya hanya sedikit menyampaikan saja. Tentunya apa yang saya sampaikan juga pengalaman dari yang saya rasakan sendiri. Untuk santri bisa sebentar saja ya, diam. Insya Allah saya nggak lama. Nanti mungkin ditambahi ustadzah yang lain. Jadi saya hanya menambah sedikit saja. Kalian berada di pondok pesantren itu memang harus memiliki nilai plus tersendiri dibandingkan dengan sekolah asal kalian ataupun ijazah kalian.
Artinya kalian di sini sekolah di pondok pesantren, tetapi ijazah kalian mengikuti di luar. Berarti paling tidak kalian harus memiliki nilai plus tersendiri. Artinya memiliki nilai tambah tersendiri. Nilai tambah yang dapat kita bedakan daripada dengan yang lain yang paling nampak adalah adabnya. Di sekolah-sekolah umum MTS, MAN, SMK Pancabakti atau SMA itu ya, tentunya adab juga disampaikan, namun tidak sedemikian rupa di pondok pesantren. Maka dari itu benar yang disampaikan oleh Ustadz Arifin, kita harus bisa introspeksi diri. Artinya kemampuan saya itu di mana? Saya mondok di sini, saya bisa apa? Kalau sekiranya saya tidak bisa, maka usahakan khidmat kepada pondok pesantren, kepada ustadz dan ustadzahnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jadikan motivasi itu adalah orang tua. Ini yang saya alami sendiri. Kenapa demikian? Saya sendiri itu berasal dari keluarga biasa. Ibaratnya gue sekolah yo empat-empatan, kasarannya seperti itu. Ya. Maka yang saya jadikan di sini adalah sebagai motivator terhebat saya itu adalah orang tua. Kasarannya orang tua saya gue nyekolah nih gue mengkuliahkan itu orang tua saya itu tidak mampu. Orang tua saya itu dari keluarga biasa, ya. Tetapi dengan harapan itu saya motivasi ke depan saya harus bisa lebih baik daripada orang tua saya. Maka kalian ada di sini, kalian enak. Artinya kalian sudah mikir yang sesuai disampaikan oleh Ustadz Arifin tadi. Makan tinggal makan, jajan enak, kesehatan mungkin sudah terjamin dan lain sebagainya. Maka kalian jadikan motivasi orang tua saya di pondok ini, orang tua banting tulang dan lain sebagainya. Apa yang bisa saya berikan kepada orang tua? Nek kalian di sini kok nggak manut ustadzahnya, nggak manut kiai ini, terus arep manut sopo? Ya, itu insya Allah motivasi orang tua kalian itu dapat merubah mindset di dalam pikiran kalian. Kalian coba ketika kalian mau nakal, pikirkan orang tua kalian ada di rumah. Aku kira-kira nek nakal ini iki dukum iki wong tuaku seneng apa ora? Saya ketika melanggar perintah dari kiai, ketika itu orang tua saya tahu apakah bahagia atau sedih, itu kalian harus pikirkan itu. Jadikan orang tua sebagai motivasi. Ya. Ketika wisuda kalian bayangkan naik ke atas panggung, kalian hafid 30 juz, betapa bahagia orang tua kalian. Ketika kalian berhasil mewujudkan cita-cita dari orang tua kalian. Saya yakin orang tua kalian mondok nih kalian di sini tujuannya ben kalian dari hafidah. Lah tetapi ketika kalian di sini kok terima dihukum tok, tidak ada hasil. Kalian akan sangat mengecewakan orang tua kalian, tidak hanya guru-gurunya. Jadi tolong ketika kalian mau bertindak sesuatu, pikir orang tua kalian. Banyak di antara kita orang tua yang sudah tidak ada, artinya mungkin hanya tinggal sendiri, tinggal ayah atau ibu. Itu harus lebih dipikirkan lagi. Ibu saya kerja dewe, gak ada ayah. Mosok aku ning kene kok arep nakal. Mosok ning kene kok aku arep trimo guyonan tok. Jadi harus dibandingkan itu. Dipikir nih kira-kira apa yang bisa saya berikan itu. Jadi bukan bagaimana. Saya kuliah itu sebagian besar tidak meminta orang tua tidak minta biaya dari orang tua saya. Saya nekat-nekatan saya kuliah itu. Nah, tanah saya bisa mendapatkan beasiswa, saya akan kuliah. Kalau tidak, saya tidak akan kuliah. Saya akan kerja seperti itu. Saya nekat. Bismillah, minta doa restu orang tua, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah, ya karena motivasi dari orang tua, motivasi diri sendiri yang didapatkan dari orang tua, ya alhamdulillah bisa lulus kuliah. Dengan 8 semester itu saya dengan mendapatkan beasiswa terus. Ya. Jadi tolong dipikirkan apa yang dapat saya berikan kepada orang tua. Jangan sampai kita membuat nangis orang tua hanya karena kenakalan kita, tapi buatlah orang tua kita nangis karena kesuksesan kita. Nggak ada orang tua kok anaknya hafid kok nggak nangis, bahagia itu nggak ada. Mungkin orang tua kita gak iso ngaji ini ndak lancar, anaknya iso ngaji kitab, ngaji hafid Quran, mesti bahagia nangis gak karu-karuan. Jadi itu saja.
tolong lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Bermain penting, guyon penting, tetapi semua itu ada waktunya. Kita harus pandai memanage waktu. Saya sampaikan ya, saya SD SMP kuliah SD SMP sekolah iki cedhak omah Cah. SMP kulon omahku, tapi saya setiap jam 6 pagi sudah disuruh orang tua saya berangkat. Padahal jam 7 itu baru masuk. Jam 6 pagi sudah sarapan berangkat. Yo mbuh nek sekolahnya apa, tapi pesan orang tua saya sing penting ndang teko dhisik aja sampai gurune ngenteni muridnya. Nah, maka dari itu tolong ini diamalkan. Kebiasaan di sini yang mungkin kurang baik. Mungkin gurunya sudah datang, kalian main dan lain sebagainya. Jangan sampai guru itu ngenteni kalian. Yang butuh ilmu itu adalah kita, kalian sebagai siswa. Jadi usahakan ketika sudah waktunya masuk, kalian sedang masuk. Kalian kalau perlu gurunya belum datang, kalian panggil. Itu adabnya ben kalian itu benar-benar nuntut ilmu sing tenanan seperti itu. Ojo gurune gak teko malah sowenang, malah goyo. Yo biasa cah itu manusiawi. Saya merasakan ketika jam kosong apalagi siang-siang itu yo bahagia. Cuma jangan keterusan. Mosok jok esuk sampai awan kosong kok bahagia terus yo kebacut. Ya. Jadi ketika waktunya belajar, ayo belajar. Pandailah membagi waktu. Di pondoke diomong abot ya abot, diomong enteng ya enteng. Abot bagaimana kalau kita tidak bisa membagi waktu, rasanya abot. Lagi tangi wis kon apalan, barapalan dengan persiapan sekolah salat, apalan dan sebagainya rasanya abot. Tapi kalau kita bisa membagi waktu, yo rasanya enteng. Saya terbiasa bangun pagi, mandi, hafalan, itu rasanya enteng kalau sudah kalian pintar membagi waktu. Tapi kalau kalian tidak bisa membagi waktu, rasanya abot, ora kroso wis cepet ngene. Maka dari itu pandailah membagi waktu. Dan siapapun ustadz-ustadzah kalian, tolong dihormati. Artinya yang disampaikan Ustadz Arifin tadi kon nyucek nih gelas baju bukan kita itu minta dihormati, minta dinasihati itu enggak. Cuma kita itu pengen melatih bagaimana kalian khidmat. Khidmat itu ya hormat, melayani bagaimana kepada ustadz-ustadzahnya yang baik. Ora diubah, nih ustadz-ustadzah yo iso ngubah dhewe. Sandale ora diwalikne yo iso nganggo sandal dhewe. Cuma kita pengen melatih adab kalian supaya lebih baik kepada ustadz dan ustadzahnya. Dengan harapan apa? Kalau kalian sudah terlatih seperti itu, pulang ke rumah enek bedone. Jadi yang belum mondok sebelumnya gak tahu adab ke orang tua seperti ini, akhirnya pulang dari pondok, bajune orang tua kotor dicucekne, ya alhamdulillah anakku tak pondok ini ternyata berhasil. Harapan ustadz-ustadz itu seperti itu. Bukan kok kita itu minta dihormati, gila kehormatan itu ndak cah. Arep ora kehormati kita ya gak merasa rugi, ya kan? Arep kok kalian gak malikne sandale ya reget diresiki dhewe, diwalik dhewe ya iso. Cuma kita pengen melatih kalian. Melatih bagaimana belajar adab itu dengan baik dan itu bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari nanti. Mungkin itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Bukan kok saya ngomong ini rumoso bener dhewe itu ndak. Saya yang masih belajar. Tapi apa yang saya sampaikan ini insyaallah pengalaman saya pribadi. Jadi ayo bareng-bareng belajar. Saya yo masih muda dibandingkan dengan Ustadz Arifin, berkeluarga dan sebagainya, pengalaman lebih banyak. Saya yo pengalaman masih sedikit, makanya yo saya juga masih banyak belajar dari beliau-beliau yang lebih tua daripada saya. Maka ilmu dari siapapun itu gak usah ndelok wonge, ya, gak usah lihat siapa orangnya, tapi ambillah ilmune. Ketika ilmunya itu baik diterapkan, ketika ilmunya itu mungkin kurang baik, gak cocok karo awake dhewe, tidak usah dicela. Ustaz kayak ngomong opo gak sesuai, gak usah dicela. Kiranya gak cocok gak usah dilakukan, kiranya cocok dilakukan. Gitu saja. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti semua? Ya.
Intinya itu tolong orang tua kalian jadikan motivasi, insya Allah kalian akan menjadi generasi yang solihah, Allahumma amin. Di sini Ustaz adalah raiso ngewayi opo-opo, iso dongakne muga-muga apa yang menjadi harapan tujuan kalian iso tercapai. Bisa tercapai maka salah satunya dengan hormat kepada guru, kiai, ustadz-ustadznya. Akhiran insya Allah akan ditambahi dengan mungkin itu saja, mungkin ada tambahan kali ustadz-ustadzah yang lain monggo. Jadi pesan saya bukan sah kata-kata, mungkin kata-kata tuas mutah-mutah orang mlebu. Oke, itu saja. Penting semangat dan semangat. Apapun masalah pasti ada jalan keluarnya. Abot apalan insya Allah ada jalan keluarnya. Abot memahami ilmu pengetahuan insya Allah ada jalan keluarnya. Seperti kita mau berusaha. Itu saja. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Ustaz Rizky nomor sadahipun ingkang badhe nambahi. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh beliau yang sudah sangat banyak pengalamannya. Coba di sini tinggal 5 menit saja. Coba kita berpikir lagi, introspeksi diri kita. Akhir-akhir ini dulu apel ya wes apel saja. Wes sekedar apel tok. Sekarang harus ada briefing, ada ini, ada itu. Terus sekarang ada kegiatan ini, kegiatan hari ini. Sejak briefing, sejak hari ini tadi yang didawuhkan beliau tentang apa? Satu tok poinnya sebenarnya. Tentang akhlak, tentang adab, tentang etika. Sebenarnya poin satu itu saja yang ingin disampaikan. Nah, itu sebenarnya yang mulai memudar. Saya rasakan juga teman-teman beliau ustadz-ustazah, mungkin kalian juga seharusnya bisa merasakan gitu. Seharusnya kalian semua juga sudah menangkapnya apa sih tiba-tiba naik briefing di setiap apel. Nyapa tiba-tiba hari ini diadakan acara ini. Kenapa? Dan itu sebelumnya nggak ada, maksudnya nggak dikasih tahu, nggak ada apa. Itu kenapa? Seharusnya kita sudah mulai introspeksi diri. Apa yang hilang dari kita, dari diri kita masing-masing. Saya juga berintrospeksi, ustadz-ustazahnya juga, kalian juga. Apa yang mulai hilang dari diri kita? Pasti ada yang hilang, pasti itu karena udah mulai berubah ininya ininya udah mulai sangat berubah gitu. Jadi ini tuh adalah upaya kita untuk mengembalikan sedikit-sedikit apa yang hilang itu. Sekali lagi ya, tadi udah disampaikan jeneng adewe ki ora butuh dihargai, dihormati, itu tidak. Enggak butuh. Kalian menghormati kita, kalian menghargai kita atau tidak, ya akan terus berjalan. Tapi itu tadi, kita berada di pesantren. Seharusnya kita menjadi role model di sekolah kalian, ketika kalian pergi ke MAN, ketika kalian pergi ke SMK, kalian pergi ke MTS, ke MI, itu role modelnya di kalian. Dari sekecil menghargai, terus nggak hanya kepada kami, tapi kepada teman-teman, mengasihi adik-adiknya. Itu tadi juga sudah disampaikan bagaimana orang tua kalian bangga. Jadi memang kalau saya pernah mendengar, membaca juga, ketika kalian tidak bisa di pondok, sulit sekali. Apalan angel, sekolah angel kabeh, itu hanya satu yang bisa diandalkan, etika kalian. Dan bagaimana
kalian ngerok barokahe para ustadz ustazahnya kalian. Jangan sampai membuat beliau-beliau ini duka. Sebentar saja, coba kita introspeksi diri kita. Nyapo ya kok aku ngene iki? Nyapo kok akhir-akhir iki akeh bocah-bocah si gundul? Nyapo kok apel gak apel ae kudu enek briefing? Kenapa hari ini dijadikan ada acara lain kayak gini? Dan dari tadi pagi sampai hari ini tadi cuma satu poinnya yang disampaikan oleh semua. Nah, itu yang mungkin kita harus cari pada diri kita sendiri, karena yang tahu diri kita ukurannya tadi ya diri kita sendiri tentang semuanya. Jadi kayak adik-adik iki gemes, lucu, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia ikut aja. Nyapo aku ning kene, ya wis butuh melu Dikon ustate rono, ya wis rono. Dikon ustate nulis iki ditulis. Dikon ustate berhitung. Ki cah cilik-cilik iki lah. Itu sebenarnya malah kalian jadikan contoh ngene iki. Gak ngerti aku ki nyapo ya dikon rene ra ngerti, tapi guruku ngakon rene. Guruku ngakon meneng. Guruku ngakon nulis. Sebenarnya itu. Mungkin ada pola pikir, ada pola pikir kalian yang mungkin harus diubah. Ketika kalian merasa ini bukan passion saya tidak bisa berada di sini, ini bukan keahlian saya, maka kita ubah pola pikirnya menjadi saya bisa mempelajarinya. Dari saya nggak bisa ini, saya nggak suka ini bukan keahlian saya, ini bukan passion saya, diubah. Saya pasti bisa mempelajarinya. Terus diafirmasi pada diri kita. Terus ketika kita mulai disalah nih terus, neng kono salah, neng kene salah, iki salah, kuwi salah, maka pola pikir kita salah neh, aku neh sing salah, diubah pola pikir kita. Oke, berarti saya harus belajar dari kesalahan yang saya buat hari ini. Orang terus, yo wes terus aku salah neh. Kita ubah pola pikir. Mungkin salah satu yang saya tangkap itu harus mengubah pola pikir dari sing koyo adewe ngejudge diri kita. Ya adewe salah memang, salah neh. Tapi jangan berpikir aku salah neh, malah terus berbuat kesalahan lagi. Kita ubah pola pikir kita. Kita belajar dari kesalahan hari ini yang kita buat untuk besok yang lebih baik lagi. Kita afirmasi diri kita. Terus enak sing aku gak iso pelajaran pagi, aku gak iso kitab, aku gak iso hafalan, aku menyerah. Nah, ketika ada kayak gitu, jangan aku nyerah, aku wis angkat tangan gak bisa. Kita ubah menjadi saya akan temukan solusinya. Nyapa kok aku raiso? Nyapa kok aku gak hafal? Nyapa kok iki? Kamu cari solusinya apa? Solusinya yang ngandures terus apa sorogan ning gone gurune ditekokne. Tekok les ning gone matematika, ning gone ustazah matematika, ning gone bahasa Inggris, ning gone ustazah bahasa Inggris. Kita cari solusinya apa? Nah, mulai dari sini berarti kita coba ubah pola pikir kita. Kita cari apa sih sebenarnya penyebabnya. Itu tadi sudah sangat banyak disampaikan. Saya sampaikan kembali sebenarnya poinnya setiap pagi kami menyampaikan sampai hari ini diadakan acara ini dari pagi tadi sampai sekarang disampaikan itu cuma satu, yaitu etika. Yang seharusnya itu menjadi sudah sangat melekat kepada kita para santri. Saya santri juga, kita sama-sama belajar untuk mengembalikan apa yang sudah memudar.
dari hal-hal kecil berbicara, berperilaku, dan lain-lain. Jadi kita mantapkan niat kita apa, kita pikirkan hal-hal yang positif. Ketika kita sudah niat mantap, kita mikir positif, lalu kita akan amalkan dengan perkataan-perkataan yang positif, dengan perbuatan yang positif. Sekecil itu aja dulu kita belajar bersama-sama, karena saya juga masih belajar. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Saya juga masih belajar, banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Sebelumnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah, lalu diteruskan dengan kafaratul majlis. Saya mewakili dari tadi yang sudah menyampaikan materi dan semua ustadz ustazah menyampaikan maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.